Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa pada program acara ini. Semoga program acara ini menambahkan iman, meneguhkan takwa dalam diri kita dan mengobarkan semangat untuk terus menuntut ilmu dan beramal. Salawat serta salam tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan para sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya, di dalam surganya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama matan Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, atau yang dikenal dengan Matnul Ghayah fil Ikhtisar. Kita kali ini sampai pada pernyataan beliau, wa idza kharajal mabi'u ma'iban falil mushtari radduhu. Beliau mengatakan bila barang yang ditransaksikan, barang yang diperjualbelikan atau menjadi objek transaksi ditemukan dalam kondisi ma'ib, memiliki cacat, ada cacatnya, ada kekurangannya, tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun deskripsi yang disampaikan, penjelasan oleh penjual, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, ada cacat barang atau kekurangan yang kekurangan tersebut belum diketahui, belum diungkapkan, belum disampaikan ketika transaksi, sehingga aib tersebut tentu akan mempengaruhi kerelaan pembeli, karena semua orang ketika melakukan satu transaksi, ya, karena semua orang ketika melakukan satu transaksi menginginkan agar barang yang dia beli dalam kondisi utuh, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Apalagi dalam literasi ilmu fikih telah dinyatakan al-aslu fil asya' indal itlaqis salamah. Hukum asal pada suatu kata ketika disampaikan, baik itu kata benda ataupun kata kerja, ketika itu diutarakan, apalagi kata tersebut telah dibangun di atasnya satu komitmen, satu kesepakatan, satu transaksi, maka kata tersebut seharusnya difahami, diartikan sebagai satu kata yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Sehingga ketika Anda berkata misalnya, saya membeli rumah, saya menjual rumah, maka idealnya dalam kondisi normal, rumah yang diperjualbelikan adalah rumah yang normal, bukan rumah yang cacat, lengkap dengan pintu, jendelanya, gentengnya. Ketika Anda berkata, saya jual rumah, padahal rumah tersebut tidak bergenteng, tidak berpintu, tidak berjendela, sedangkan Anda tidak menjelaskannya, tidak mendeskripsikannya, maka Anda bisa dikategorikan telah melakukan wan prestasi atau penipuan atau ketidakkomitmenan Anda dalam melakukan satu kontrak kerja ataupun kesepakatan transaksi. Demikian pula ketika Anda membeli dengan harga tertentu, misalnya Anda katakan 1 juta rupiah. Hukum asalnya kata 1 juta rupiah adalah 1 juta rupiah utuh, tidak kurang serupiah pun, dan juga tidak lebih serupiah pun. Hukum asalnya demikian. Dan uang rupiah pun semuanya adalah uang rupiah yang normal, bukan uang rupiah yang robek, yang tinggal separuh saja, dan juga bukan uang yang palsu, betul-betul uang yang sempurna, utuh.
Itu hukum asalnya. Sehingga ketika dalam transaksi penjual menyatakan saya jual barang ini dan pembeli saya beli barang tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kondisi barang, maka hukum asalnya barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang utuh tanpa cacat. Sebagaimana ketika pembeli mengatakan saya beli dengan nilai sekian, maka harganya pun harga atau uangnya yang menjadi nilai transaksi tersebut juga uang yang utuh, tidak kurang sedikit pun, tidak lebih sedikit pun, dan juga tidak ada cacatnya. Karena kaidah tadi dinyatakan al aslu fil asya' indal itlaqis salamah. Hukum asal dalam semua urusan ketika itu diutarakan tanpa ada embel-embel penjelasan lebih lanjut, maka itu harus difahami dalam kondisi normal, dalam kondisi utuh, tanpa cacat, tanpa kurang, tanpa lebih. Rasulullah SAW menjelaskan akan ketentuan hukum ini dengan bersabda, al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yahillu lahu an yabi'a lahu bai'an fihi aibun illa bayyanahu. Karena setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, konsekuensi dari adanya persaudaraan ini mengharuskan kita untuk bersikap transparan, jujur, tidak boleh manipulasi atau menyembunyikan cacat. Sehingga kata Nabi, la yahillu lahu, tidak halal baginya untuk menjual suatu barang kepada saudaranya sesama muslim, sedangkan dia tahu bahwa barang yang dia jual itu ada cacatnya, ada kekurangannya. Tidak halal untuk dia jual kecuali dengan ketentuan apa? Dia bersikap transparan, dia jujur, dia sampaikan apa adanya. Kekurangan barang tersebut dia sampaikan, agar transaksi antara keduanya itu berjalan secara taradin, dibangun di atas kerelaan, di atas semangat suka sama suka. Karena ketika Anda menjual barang yang ada cacatnya, Anda tidak menjelaskannya, tentu dalam kondisi normal pembeli lawan transaksi Anda akan kecewa, tidak rela seutuhnya. Kurangnya kadar kerelaan ini sangat berpengaruh pada hukum transaksi Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pedoman besar. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Kecuali kata Allah, illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali bila perpindahan hak kepemilikan tersebut dilakukan melalui transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan semangat, dengan prinsip taradin, suka sama suka, rela sama rela. Rasulullah juga bersabda, innamal bai'u an taradin. Sejatinya yang dinamakan jual beli yang benar dalam Islam itu adalah jual beli yang dilakukan dengan asas taradin, suka sama suka. Pada hadis di atas, Nabi SAW memberikan satu isyarat yang begitu indah, andai kita fahami dan kemudian kita lakukan. Al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan kemudian Nabi memberikan contoh konkret bagaimana aplikasi ukhuwah, persaudaraan di antara muslim yang seharusnya. Contoh konkret dalam ukhuwah menerapkan, merealisasikan nilai-nilai persaudaraan antara umat Islam, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, ketakwaan, keislaman, ialah bersikap transparan. Sehingga kata Nabi, tidak halal baginya untuk menjual satu barang yang ada cacatnya, kecuali bila dia menjelaskannya, menyampaikannya kepada saudaranya yang akan bertransaksi atau membeli barang tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis lain juga menegaskan hal yang serupa dengan bersabda,
Al-muslim akhul muslim, setiap muslim itulah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu, tidak halal bagi untuk mengkhianatinya. Wa la yakhdhuluhu, tidak halal juga untuk membiarkannya dalam kondisi celaka atau mungkin diganggu dan disakiti atau mungkin diserang oleh musuh. Wala yahsuduh, dan juga tidak halal baginya untuk berbuat hasad, iri. Pada hadis ini Nabi dengan jelas mengatakan la yakhunu, tidak halal baginya untuk mengkhianati. Tentu penjual yang tahu barang yang dia jual memiliki aib, ada cacatnya, kemudian dia sengaja diam atau bahkan sengaja dia sembunyikan, maka ini adalah bentuk dari pengkhianatan dan itu tentu haram hukumnya. Dan karena pengkhianatan ini berefek langsung pada prinsip perdagangan, prinsip jual beli dalam Islam, yaitu berimbas langsung, berpengaruh pada kadar kerelaan yang itu merupakan syarat mutlak disyariatkannya jual beli atau dihalalkannya jual beli. Maka adanya cacat yang sengaja disembunyikan, penjual tahu tapi tidak disampaikan, dia diam, baik dengan mengatakan saya tidak tahu atau mengatakan barang ini bagus tanpa cacat, atau pura-pura tidak tahu dengan mengatakan silahkan cari sendiri. Saya tidak mau menyampaikan ya ini barang saya, cari sendiri, kalau ada cacatnya ya silahkan, kalau mau dibeli, kalau tidak ya silahkan. Padahal penjual tahu, mengatakan cari sendiri ini tidak dibenarkan. Kalau Anda tahu, Anda tidak boleh pura-pura tidak tahu atau sengaja diam. Anda harus menyampaikannya. Kalau Anda tidak menyampaikannya padahal Anda tahu, berarti Anda telah berbuat khianat dan transaksi yang Anda jalin menjadi transaksi yang haram. Kenapa? Karena sudah bisa dipastikan Anda akan memakan harta saudara Anda, yaitu uang pembeli, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Namun perlu digarisbawahi di sini agar permasalahan ini menjadi clear, menjadi jelas tuntas. Para ahli fikih telah mengkaji masalah cacat barang itu hingga ke akar-akarnya, tuntas semuanya. Mereka memberikan satu kriteria, karena cacat suatu barang itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk persepsi masyarakat setempat. Bisa jadi kekurangan suatu barang, kerusakan pada suatu barang, bagi sebagian masyarakat tidak dianggap sebagai cacat, bahkan itu kekurangan itu dicari, bahkan dianggap sebagai suatu kelebihan. Contoh sederhananya seperti di masyarakat kita, yang namanya kelapa itu kalau yang normal, kondisinya normal adalah kalau dibiarkan sampai tua, kelapa tersebut dikupas kemudian diambil kelapanya, bisa diparut untuk menghasilkan santan. Itu yang normal. Itu kelapa yang normal, yang tanpa cacat. Tapi ketika kelapa itu mengalami kelainan atau yang sering disebut dengan kopior, ya, itu kalau dibiarkan sampai tua, maka tidak menghasilkan santan yang banyak. Bahkan tekstur daging kelapa tersebut, tekstur kelapanya juga tidak normal. Namun demikian, status kelapa itu kopior dalam kondisi yang abnormal ini, bagi orang yang ingin masak rendang, membeli kelapa untuk diambil santannya dianggap cacat karena tidak menghasilkan santan yang banyak. Tetapi bagi orang yang ingin menjadikannya sebagai bahan campuran es kelapa kopior misalnya, maka kelapa kopior ini bukan cacat, justru itu adalah kondisi kelapa yang diinginkan, nilainya bahkan lebih mahal dibanding kelapa yang normal. Karena itu perlu difahami definisi cacat.
kriteria cacat yang mempengaruhi keabsahan transaksi. Para ulama mengatakan suatu kondisi barang dikatakan cacat bila pertama ketentuannya tidak sesuai dengan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Apapun kondisinya. Seperti yang disampaikan tadi, bagi pedagang es, kelapa kopior itu adalah yang diinginkan oleh pedagang es. Sengaja mencari kelapa kopior. Sehingga ketika yang dijual kepadanya kelapa normal, justru itu cacat. Sebaliknya bagi orang yang ingin mendapatkan santan karena dia beli kelapa untuk dijadikan sebagai santan, campuran bumbu masak, maka kopior itu adalah cacat. Karenanya kriteria pertama, kondisi apapun yang terjadi yang ada pada barang yang ditransaksikan, barang yang dijual belikan, objek transaksi. Bila kondisi itu tidak memenuhi kriteria yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, maka itu dianggap cacat. Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, maka itu adalah cacat. Contoh sederhana yang lain yang lebih jelas, ketika suatu barang atau seorang pembeli menginginkan motor, kendaraan bermotor. Dia ingin motor tersebut adalah motor laki. Ya. Yang bisa jadi harganya, apalagi mungkin second, bisa jadi harganya murah. Ketika didatangkan kepadanya motor bebek, walaupun itu baru, karena tidak sesuai dengan tujuan dan maksud si pembeli, maka motor baru tersebut karena beda jenis dianggap cacat, tidak sesuai dengan kriteria. Intinya, kondisi apapun yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu dianggap sebagai cacat. Kalau itu ada, harus disampaikan bahwa barang ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Kriteria kedua, suatu kondisi dikatakan cacat, kondisi barang dikatakan cacat, tentu dipengaruhi dengan tradisi masyarakat setempat. Tradisi masyarakat. Karena suatu kondisi di suatu masyarakat bisa dianggap sebagai cacat, di masyarakat lain kondisi tersebut tidak dianggap cacat, alias kembali kepada persepsi standar kewajaran normal, kelayakan umum yang berlaku di masyarakat tersebut. Contohnya misalnya, dalam perdagangan rumah, jual beli properti, ya, kondisi rumah yang berada di pinggir sungai, kondisi rumah yang berada di pinggir sungai, kalau itu rumah hunian, seringkali dianggap itu adalah kekurangan. Pinggir sungai terancam banjir, apalagi daerah tersebut memang rawan banjir. Maka keberadaan rumah di pinggir sungai, apalagi datarannya rendah yang potensi banjir, itu sebagai cacat. Kenapa cacat? Karena memang daerah itu rawan banjir. Tapi daerah-daerah yang tidak rawan banjir, apalagi itu adalah rumah-rumah yang untuk persinggahan atau yang disebut dengan villa misalnya, seringkali orang menginginkan agar rumahnya dekat dengan sungai, mendengarkan gemericiknya air, kemudian pembuangan limbahnya mudah, kemudian view pemandangan rumahnya lebih fresh, segar dan lain sebagainya. Sehingga suatu kondisi bisa dianggap sebagai cacat, namun di saat yang berbeda, di komunitas yang lain bisa jadi itu suatu kelebihan. Rumah yang berada di gunung, pegunungan, di dataran tinggi,
jauh dari perkotaan, ya. Bisa jadi keberadaan rumah di tempat yang tinggi, jauh dari keramaian, dari hiruk pikuk, dan untuk sampai ke sana dibutuhkan kendaraan yang sehat, kendaraan yang bagus. Bagi banyak orang itu adalah cacat, kekurangan. Tapi bagi sebagian orang yang membutuhkan ketenangan hidup, dia tidak ingin ada hiruk pikuk di sekitar rumahnya. Walaupun konsekuensinya jauh dari keramaian, jauh dari pusat perbelanjaan, tapi bagi sebagian orang itu adalah suatu kelebihan. Dia ingin mencari ketenangan. Sehingga ketika rumah itu berada di pegunungan, bila itu adalah komplek villa, maka bagi banyak orang itu bukan cacat, tapi itu adalah suatu kelebihan. Ya, tapi bagi orang yang ingin rumah sebagai hunian, keberadaan rumah jauh dari keramaian, jauh dari jalan raya, jauh dari pasar, jauh dari mall, jauh dari masyarakat luas, itu dianggap sebagai kekurangan. Ya. Jadi aspek budaya, tradisi juga sangat mempengaruhi pada persepsi suatu kondisi dianggap sebagai cacat atau tidak. Kemudian hal ketiga yang juga perlu diakomodir, untuk menentukan apakah suatu kondisi itu dianggap cacat atau tidak, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu kondisi itu dinyatakan cacat bila kondisinya itu parah, kadarnya besar. Misalnya ketika Anda membeli satu box buah-buahan yang di dalam box tersebut terdapat misalnya 100 biji buah. 100 biji buah. Ternyata dari 100 biji itu ada 1-2 yang busuk. Ada 1 atau 2 biji yang busuk. Maka adanya 1 atau 2 biji yang busuk itu menurut masyarakat dianggap wajar, bukan cacat. Tapi ketika yang busuk, yang rusak itu sudah sampai puluhan, 30, 40, 50% rusak, maka tentu ini suatu cacat yang harus dijelaskan. Kalau tidak, maka ini dianggap sebagai sebuah penipuan, sehingga pembeli, kata sebagaimana dijelaskan mu'allif, punya hak untuk membatalkan transaksi. Ya. Kalau suatu barang yang ditransaksikan itu memiliki cacat yang kemudian pembeli tidak menjelaskannya ketika transaksi, maka penjual tidak menjelaskannya ketika transaksi, maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksinya. Ya. Sehingga ketentuan ketiga, cacat tersebut kadarnya banyak. Kadarnya banyak dalam persentase yang besar. Tapi ketika itu sedikit, persentasenya cuma 1%, 0,5%, sebiji, 2 biji, maka insya Allah itu seringkali ditoleransi oleh masyarakat. Ya, ditoleransi oleh masyarakat. Ketentuan keempat, suatu kondisi barang dikatakan cacat yang harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, maka dianggap sebagai bentuk penipuan atau pengkhianatan, sehingga pembeli berhak membatalkan transaksinya. Ketentuan keempat adalah penjual mengetahui adanya cacat tersebut ketika dia menjual barang tersebut. Sehingga ketika barang yang ada cacat tersebut ditransaksikan dan penjual sudah mengetahui keberadaan cacat tersebut, keberadaan kekurangan tersebut, maka itu dianggap sebagai cacat yang mempengaruhi keabsahan jual beli, dan pembeli berhak membatalkan transaksinya, berhak membatalkan transaksi. Ya. Ketentuan terakhir, cacat tersebut ada dan terjadi sebelum atau ketika transaksi. Sebelum atau ketika transaksi. Adapun bila cacat itu terjadi setelah transaksi, setelah serah terima barang, maka cacat tersebut diabaikan, karena cacat tersebut terjadi setelah barang menjadi milik pembeli.
setelah barang secara sah menjadi milik pembeli. Sehingga kerugian, cacat, kerusakan yang terjadi setelah transaksi, setelah serah terima barang, itu adalah resiko pembeli dan bukan lagi menjadi tanggung jawab penjual. Ya, sehingga ada 4 ketentuan yang harus diingat bahwa cacat tersebut yang pertama tidak memenuhi kesepakatan, tidak memenuhi keinginan dari pembeli atau dari penjual. Kedua, secara tradisi kondisi tersebut dianggap sebagai cacat yang mempengaruhi keabsahan transaksi sehingga merusak kadar kerelaan orang yang bertransaksi. Ketiga, kadar cacat tersebut besar, banyak, bukan kecil. Selanjutnya, cacat tersebut terjadi sebelum transaksi dilakukan atau ketika transaksi sedang dilakukan. Adapun ketika cacat terjadi setelah serah terima barang, maka itu diabaikan karena itu konsekuensi dari itu resiko dari pembeli, tidak lagi menjadi tanggung jawab penjual. Dan tentu kalau terjadi cacat, maka seperti pernyataan mu'allif, falil mushtari radduhu, pembeli berhak untuk membatalkannya. Namun dari redaksi pernyataan mu'allif dikatakan falil mushtari, artinya pembeli berhak, bukan wajib. Ya, tentu beda ya. Ketika kita katakan berhak, berbeda dengan kalau kita katakan wajib. Ya. Alias pembeli punya hak, sepenuhnya keputusan ada di tangan pembeli. Kalau dia merasa rela, ya itu kebaikan hati si pembeli, memaafkan, toleransi kepada penjual. Tapi ketika dia tidak rela, maka dia berhak membatalkannya. Sehingga dari penjelasan mu'allif, pembeli punya 2 pilihan, yaitu memaafkan, toleransi, dan rela, maka transaksinya sah. Opsi kedua adalah dia menuntut haknya dengan cara membatalkan. Dalam mazhab Syafi'i, pembeli hanya memiliki 2 opsi ini, rela atau membatalkan transaksinya, mengembalikan barang dan menerima pembayaran secara utuh. Namun dalam literasi mazhab Maliki serta mazhab Hambali dinyatakan ada opsi ketiga. Pembeli berhak meminta kompensasi, ganti rugi, potongan harga. Alias pembeli berhak untuk mengadakan negosiasi, penjual juga berhak untuk melakukan negosiasi dengan pembeli untuk memberikan kompensasi cacat tersebut, potongan harga, mengembalikan sebagian pembayarannya. Kalau disepakati, maka menurut pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, kesepakatan ini boleh dilakukan, dan kalau telah dicapai kesepakatan maka wajib dijalankan. Ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak boleh ada kesepakatan semacam ini. Opsinya hanya ada 2, dibatalkan atau merelakan. Namun wallahu alam yang lebih rajih adalah ada 3 opsi, dibatalkan atau merelakan, dan yang ketiga adalah menempuh win-win solution, kesepakatan kekeluargaan, yaitu dengan cara memberikan kompensasi cacat, mengembalikan sebagian pembayaran atau melakukan potongan harga. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, seluruh kaum muslimin itu wajib memenuhi, berkomitmen dengan persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Dan kemudian Nabi mengatakan as-sulhu jaiz, setiap perdamaian, kesepakatan, kesepahaman yang telah terjalin di antara umat Islam sesama mereka itu boleh dijalankan. Dan ini kalau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberikan kompensasi kerugian karena cacat yang terjadi, maka ini bisa dikategorikan sebagai bentuk konkret dari as-sulh, kesepahaman antara kedua belah pihak. Dan ini sekali lagi pendapat yang lebih rajih, sehingga ada 3 opsi, dibatalkan atau memaafkan, atau yang ketiga adalah memberikan kompensasi atas cacat barang yang terjadi. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.